penyelamat, dan pemelihara yang agung. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu lagi Tuhan, oleh karena kasih dan rahmat-Mu menuntun kami melewati bulan Agustus dengan berbagai pergumulan, dan hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru, hari yang baru, dan memulai tema yang baru pada sepanjang bulan ini. Tema ini merupakan implementasi dari tema bulan Agustus sebagai tindak lanjut. Dan ini merupakan bagian yang perlu kami menyikapi, kami renungkan berkaitan dengan kemerdekaan sejati yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Dan berkaitan juga dengan kemerdekaan bangsa kami dengan tema bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera. Dan ini yang kami akan lihat perbedaan-perbedaan kemerdekaan yang diberikan oleh dunia dan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kami, yang menjadi panduan kami, kompas untuk kami melihat karya Tuhan di dalamnya. Bersabda bagi kami, karena kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, menyerahkan waktu dan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar ya? Ya, shalom. Ya, oke. Maaf, ini jadi PDF karena saya juga berada di tempat yang krusial. Jadi kami kadang-kadang nggak dapat akses ya ketika berada di tengah-tengah demonstrasi, karena kita melewati tempat itu sampai tadi malam ya di gereja juga seperti itu. Rencananya Polres Tanjung Priok itu mau diserbu, jadi kami juga nggak tahu bagaimana cara keluar. Tapi puji Tuhan sejak kami keluar tidak ada itu. Ya, karena dekat di rumah Pak Sahron itu ya. Jadi sampai di rumah, aduh sudah kemalaman. Saya call anak saya, "Dek, tolong ini bikin dulu ini PowerPoint." Pak sudah ngantuk ya. Ya dia bikin, dia juga baru selesai dasar 3 dari acara kampusnya. Jadi dia bikin ini mungkin rupanya dalam bentuk PDF yang tidak bisa jadi PDF ya, PPT, tapi yang penting bisa ditayangkan ya. Iya, kita mengacu kepada firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai ayat 10 saja, dan saya kira ayat ini tidak lagi asing ya, dan beberapa waktu lalu rekan-rekan hamba Tuhan ada yang sudah mengupas bagian ini, dan saya kira ini sudah menjadi ayat hafalan kita ya, tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang berkaitan juga dengan Yohanes 8 ayat 36 ya, sampai 38 ya. Kalau anak itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Sehingga semboyan kita dibilang apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Itu kalau berlaku untuk Tuhan Yesus. Tapi untuk bangsa kita, ya maaf saja mungkin saya punya pemahaman berbeda dengan Bapak Ibu di sini, bahwa secara bangsa memang kita sudah merdeka dari kaum penjajah ya. 350 tahun, tambah lagi 3,5 tahun. Tapi secara hak asasi, secara hak hidup, saya merasa belum merdeka. Ya, dan kita ingat tema yang diusung oleh Pak Presiden, tema kemerdekaan kita di tahun 80 tahun ini. Beliau rancang itu tanggal 23 Juli, lalu menjadi tema utama untuk direnungkan dalam kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, yaitu bersatu, ya, berdaulat, rakyat sejahtera, terus ujungnya apa lagi? Dan saya melihat itu ternyata ya sebagai slogan. Memang kerinduan kita begitu, tapi faktanya ya kita bisa lihat ya peristiwa terjadi sebelum waktu saya pergi ngajar di Tarumanegara hari Senin lalu, itu sudah ada sudah keluar bahwa ini nanti akan
sama seperti terulang lagi 1998. Dan banyak orang berkata, itu bohong, enggak benar. Nah, sekarang terjadi kan, lebih parah lagi. Semua fasilitas umum dihancurkan. Nah, itulah kalau kita mau bedakan, itu adalah ala kemerdekaan, kemerdekaan ala dunia. Tapi kemerdekaan iman Kristen, menurut Alkitab ini luar biasa. Yohanes bilang, apabila jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Benar-benar kita merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka dalam Kristus. Lalu Galatia pasal 5 yang kita akan baca ayat 1 nanti menjadi teks penekanan kita. Jadi tema kita bulan ini adalah sepanjang bulan ini adalah tetap memperjuangkan, ya, tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus. Ya, karena Tuhan sudah memerdekakan kita, maka tugas kita adalah tetap berjuang. Ya, kenapa saya di bulan September itu saya bikin tema ini? Karena ya September itu juga bulan pergolakan juga kan. Nah, jadi tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita, maka kita harus berjuang dengan iman. Ya, kita berjuang dengan iman. Ya, kalau kita menulis karya ilmiah, skripsi, tesis ataupun disertasi, maka di sini kita melihat ada beberapa variabel. Ya, berjuang, mempertahankan kemerdekaan, ada iman. Ya, jadi berjuang itu bagaimana? Berjuang satu upaya, satu kerja keras, ya, untuk melakukan sesuatu, itu mempertahankan sesuatu dan sebagainya untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, mempertahankan berarti apa? Kita tetap berjuang untuk tidak mempertahankan artinya apa tuh? Ya, kita tetap punya keyakinan dengan iman ya. Hal itu bagaimana untuk mempertahankan dengan iman? Kenapa iman? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, itu dasarnya. Jadi kenapa kita harus berjuang dengan iman, ya, mempertahankan kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan buat kita dengan iman, dan itu dasarnya. Kalau tanpa iman, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, itu dasar gitu, fondasi kehidupan. Ya, dan iman juga adalah hal yang tidak kita lihat. Ya, artinya apa? Kita belum melihat sesuatu, tetapi kita lihat mata iman kita sudah terjadi. Nah, jadi bacaan kita di dalam Galatia pasal 5 saya baca ya, saya baca cepat saja. Ya, ayat 1 sampai 10, saya baca 1 sampai 10. Tapi nanti penekanan di ayat 1. Ayat 1, 2, 4 dan seterusnya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Telah, kata telah. Ya, masa lampau ya, sudah. Dan bukan baru, bukan nanti, sudah. Karena itu, nah, ini alasannya. Kalau kita sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini masuk ke akibat sebentar nanti. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu.
sedikit lagi sudah mengkemirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Kayaknya menarik kita baca terus. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Ayat 12, baiklah mereka yang menghasut kamu, itu memberikan, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kesimpulan dari hukum Taurat. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita yang membaca dan merenungkannya dalam perjalanan iman kita. Nah, jadi maaf PDF-nya ya. Ya, jadi tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Wah, itu kita punya tanggung jawab ini. Ya, Yesus sudah kerjakan setengah mati. Ketika dia ada di atas salib, dia berkata, "Tetelestai." Artinya sudah genap, sudah selesai, sudah sempurna, perfect. Tidak ada lagi yang perlu kerjakan. Ya, yang kamu kerjakan adalah pergi dan beritakan Injil kepada seluruh dunia. Amanat agung itu yang kita lakukan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau kita lihat di ayat yang pertama, ya, dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, ya. Ya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikena kuk perhambaan. Nah, kita berorientasi pada ayat yang pertama, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita berjuang mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus? Ya, sebagai pahlawan sejati, pahlawan satu-satunya pahlawan sejati yang berjuang untuk memberikan kemerdekaan buat kita, menebus dosa kita, membebaskan kita dari kaum penjajah itu dosa itu. Ya, dia berjuang dengan dirinya sendiri, dengan darahnya, mulai dari Getsemani sampai Golgota. Dan di atas Golgota dikatakan sudah selesai. Tidak ada lagi yang dikerjakan, ya. Sudah perfect, sudah sempurna. Jadi kemerdekaan yang Tuhan lakukan adalah sebuah pembebasan yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita belajar tentang konsep keselamatan, ada namanya penebusan, ya. Ya, penebusan itu pakai 3 kata Yunani, ya saya nggak tulis sini. Yang pertama adalah agorazo. Agorazo artinya membeli dan membayar dengan harga yang setimpal. Jadi ketika Yesus di atas kayu salib, ada transaksi. Ya, ya, Yesus membeli kita dengan darahnya yang mahal. Ya, dia bayar dosa kita. Dia bayar kita dengan darah yang mahal. Makanya kita ini berharga. Yesaya 43 ayat yang keempat. Karena engkau berharga di mataku, maka aku mengasihi, dan mulia, maka aku mengasihi engkau. Kita ini mahal. Ya, kemerdekaan itu luar biasa, enggak main-main. Karena apa dia bilang? Paulus bilang, supaya kita benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Yohanes berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Itu baru namanya kemerdekaan yang sejati, bukan semu. Nah, lalu bagaimana cara kita mempertahankannya? Di ayat itu juga. Di ayat 1a. Ya, ya, saya sebutkan ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Berarti hal pertama yang kita lakukan adalah kita perlu menghargai kemerdekaan sejati dari Kristus. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, hargai dengan bagaimana caranya. Yang pertama, ada di situ ya. Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Ya, ini saya ambil ayat yang ada komunikasi. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yesus berkata, ya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, maka ia sama seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Sehingga ketika terjadi ada kekuatan, ketika terjadi bencana alam, persoalan hidup dan sebagainya, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tapi orang yang mendengarkan firman-Ku dan tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh. Rocky Gerung bilang dungu. Seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Pasir itu kekuatannya apa? Nggak ada. Jadi ketika terjadi bencana, gempa dan itu tsunami dan sebagainya, udah pasir beramburan. Robohlah rumah itu. Nah, jadi hal pertama yang perlu kita perjuangkan adalah kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman itu menjadikan apa? Firman itu menjadi cermin untuk kita melihat diri kita siapa, sudah rapi belum? Ya, firman itu menyoroti hidup kita. Firman itu sebagai kompas kehidupan yang menuntun kita. Firman itu memberi kekuatan bagi kita. Coba kita punya masalah, terus kita baca firman. Ada kekuatan. Ya, hargai dong kemerdekaan itu. Yang kedua, tidak memuaskan hasrat keinginan daging. Nah, di Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 itu manusia baru. Ya, dia bilang apa? Eh, harus matikan semua kedagingan. Itu nanti baca sendirilah. Semua keinginan daging harus dimatikan kalau sudah menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa jadi siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi harus uh, tidak lagi memuaskan hasrat keinginan daging kita. Ya, Paulus sendiri ngomong di Matius pasal Galatia pasal 5 juga di ayat selanjutnya 19 sampai 21 dan 22 23. Itu ada pertentangan antara hidup dengan menurut roh dan hidup menurut daging. Iya kan? Menurut roh adalah apa? Kasih setia itu buah-buah roh. Tapi menurut daging ayat 19 sampai 21, wah itu masih berkecamuk. Kenapa demikian? Karena kita masih hidup dalam dunia, Bapak Ibu. Kepala ular itu sudah dihancurkan. Ekornya masih bergerak. Itu keinginan daging, kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini kita berjuang ini. Kita berjuang melawan apa? Keinginan daging untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka harus apa? Kita hilangkan itu. Ya, walaupun sebagai manusia lemah, kita masih punya kemampuan untuk berdosa. Tapi asal jangan dosa sengaja. Ya, ada dua dosa yang menurut saya. Dosa sengaja dan tidak sengaja. Dosa tidak sengaja adalah ya kita sebagai manusia ya dalam keadaan lemah, kelemahan tanpa kita sadari kita sudah melakukan dosa. Ya. Tapi dosa itu tidak membawa akibat buruk bagi kita karena kita sudah ditebus. Ya, ketika kita berdosa kita ngaku, tetapi juga jangan membuat pengakuan tiap hari ngaku melulu, kita bikin melulu. Itu namanya dosa sengaja. Banyak orang berkedok ya, berada di balik 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adil dan setia mengaku. Nah, akhirnya apa? Orang jadikan ayat itu sebagai kesempatan berbuat dosa karena nanti ngaku juga. Nah, itu juga cari gara-gara itu namanya. Nah, yang ketiga adalah hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Efesus 5 ayat 1 sampai 13. Nanti dibaca sendiri. Itu anak-anak terang harus hidupnya bagaimana? Harus menunjukkan dia terang. Ayat 8 dan seterusnya berkata bahwa dahulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Ya maka lakukan. Ya, sampai ayat 12, 13 berkata bahwa apa? Untuk mengucapkan pun tidak boleh kata-kata kotor. Apalagi berbuat. Nah, jadi kita berjuang nih Bapak Ibu. Perjuangan kita melawan darah daging. Perjuangan kita ini. Pertobatan. Itu penting. Terima Yesus satu kali, bertobatnya berkali-kali. Ya, jangan tinggal tiap hari saya lihat di KKR. Tiap kali, siapa mau terima Yesus? Maju, dia terima Yesus lagi. Nanti berikut lagi KKR, maju lagi terima Yesus. Tapi tak pernah bertobat.
Nah, ini berarti apa? Kita menyia-nyiakan kemerdekaan sejati itu. Ya, namanya tobat. Tobat kumat. Nah, ini perjuangan kita, Bapak Ibu. Merdeka ini masalahnya. Ya, jadi harus ada pertobatan, ya, konversi ya, pertobatan. Bertobat itu artinya begini. Tadinya kita berhadapan ke depan, tapi ketika seseorang mulai eh, bertobat, itu artinya perpalingan. Udah, dia menghadap ke sana, sekarang dia tinggalkan itu, lalu dia lihat ke depan sana ada Yesus. Gitu loh. Jadi, nah, yang ketiga, yang keempat adalah melayani sesama manusia dengan kasih, ayat 13 14 itu kan. Ya, melayani dengan setelah kita bertobat, setelah kita merdeka, ya marilah kita melayani, merdeka dalam pelayanan. Tapi melayani dengan syaratnya apa? Harus melayani dengan kasih. Aduh, mau tantang orang terima Yesus aja, kayaknya bikin orang jadi ketakutan. Ya, kita harus melayani sesama kita dengan kasih. Kenapa kasih? Karena kasih itu sudah disebut dalam ayat 14, itu adalah kesimpulan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu 10 hukum itu Bapak Ibu. Ya, wah ngeri-ngeri itu. Mungkin orang lakukan dari pertama sampai ke 9 sudah bagus. Itu berat-berat semua tuh. Iya kan? Tapi dia masih berbohong satu lagi. Orang bilang dosa bohong itu dosa kecil. Di hadapan Allah tidak ada dosa besar kecil. Sama saja. Jadi hukum Taurat itu makanya jadi berat. Orang sudah melakukan, sudah taat melakukan 9 itu, ya dia sudah bertobat. Tapi kalau masih bohong, saksi dusta, batal. Batal dengan hukum. Maka itu berat. Ya kan? Karena itu Yesus datang dalam Matius berapa tuh? 22 ya. Ya, ayat 37-40 itu Yesus bikin kesimpulan. Iya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan akal budi, jiwa, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya, jadi itu dia. Jadi kita melayani harus dengan kasih, melayani dengan kasih. Ada lagunya itu kan. Ya, kemarin sudah dibilang kan. Kenapa? Sekalipun kita punya segala-gala hebat, tapi kalau tidak ada kasih, 1 Korintus 13 ya, nggak punya apa-apa, nggak bisa. Orang hebat bahasa roh juga kalau nggak punya kasih, percuma. Nah itu. Nah, ya hal yang kedua, ya, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan sejati itu di ayat 1b. Nah ini ayat 1b. Ini ada ayat 1b ya. Karena itu berdirilah teguh. Hal kedua yang kita perjuangkan adalah kita tetap berdiri teguh. Ya, dalam iman kepada Kristus. Yang kita lakukan apa? Yang pertama, hidup tetap dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6. Ini prinsip. Tidak boleh berpindah ke lain hati. Dalam suka, dalam duka, dalam hal apapun. Tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Perhatikan, titik. Koma ya. Lalu dia lanjutkan. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Nah, kata tetap itu artinya apa? Tidak boleh bergerak. Diam di tempat kayak patung itu loh. Dan ini bicara tentang prinsip iman. Yang namanya prinsip itu adalah A, hari ini A, besok A, seterusnya A. Tidak bisa bilang hari ini A, besok B, C, dan terus sampai Z. Itu orang yang nggak benar. Itu tidak punya pendirian. Kenapa? Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya, cari gara-gara. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya, Kisah 4 ayat 12 jelas. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Tidak ada lagi selain dalam dia. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku. Itu Yohanes 15 ayat 5. Jadi kita harus tetap tinggal dalam Kristus. Akhirnya ini banyak orang Kristen telah meninggalkan imannya kepada Kristus.
Iya, saya kira kita sudah tahu bersama itu pendeta-pendeta, masih banyak orang lagi yang hanya karena ekonomi, hanya karena kedudukan, tuh tinggalkan Tuhan. Ya namanya tetap Kristen, tetapi hidupnya nggak benar. Itu siapa tuh? Wamen itu. Namanya hebat banget, Immanuel. Apalagi itu, Ebenezer. Ya, sampai di situ Tuhan tolong dia. Orang Kristen bikin malu saja. Ya, dia mempermainkan kemerdekaan. Ya, hati sakit, susah, sehat, miskin, kaya, tetap Yesus. Ya, kalau tinggalkan Yesus, sudah. Gereja saya namanya apa? Gereja Protestan Soteria di Indonesia. Soteria itu kan keselamatan. Jadi saya suka ngomong dari mimbar. Hei, jemaat, kalau ada yang tinggalkan gereja ini, dia tidak selamat. Biar tak, ya sekali-sekali ditakut-takuti supaya mereka rajin ibadah. Soteria, keselamatan. Jadi gereja kita adalah gereja Protestan Soteria. Jangannya protes-protes melulu. Ya kan? Apa-apa protes, apa-apa protes. Salah sedikit aturan protes. Tapi ingat itu, soteria itu keselamatan. Jadi Anda kalau tinggalkan gereja Tuhan ini, Anda berarti Anda tidak selamat. Nah, itu bercanda. Ya, tetapi masuk akal juga kan? Jadi tetapi dalam Kristus. Ya, ini tersinggung sedikit pindah gereja. Pindah gereja sih nggak apa-apa. Tapi pindah agama. Nah, tuh apa yang terjadi. Ya, yang kedua, hidup berakar di dalam Kristus. Akar. Kolose 2 ayat 7a. Pohon itu kuat, tapi karena akarnya yang menjalar ke sana kemari, ya, menancap ke dalam, ada kekuatan. Jadi pohon tinggi sekalipun pasti patah patah, angin kena angin, patah di pohonnya, di tengah badannya. Tapi tercabut dari akarnya sulit. Nah, akar itu bicara tentang iman juga. Kalau kita sudah berakar dalam Kristus, ya, untuk menghargai kemerdekaan sejati itu adalah pertahankan adalah apa? Berakar. Kalau nggak punya akar nggak kuat, nggak punya iman, artinya berimanlah di dalam Tuhan. Itu akar iman kita tuh harus nyata. Kalau nggak kuat, di ya, tapi melihat ya, monyet itu kalau sudah ketiduran di atas pohon, angin kencang dia pegang kuat-kuat. Dia makin kencang kuat pegangnya. Tapi begitu angin sepoi-sepoi sedikit-sedikit. Nah, dia bikin monyet matanya sudah mulai mengantuk, jatuh dia. Begitu. Jadi harus berakar dalam Kristus. Yang ketiga, hidup dibangun di dalam Kristus. Ayat 2b. Ya, Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah fondasi kehidupan. Jadi kita bangun usaha kita bangun keluarga kita bangun hidup kita bangun pelayanan kita harus di atas dasar itu. Karena Paulus bilang apa? Aku adalah ahli bangunan yang telah meletakkan dasar itu. Itu Kristus. Siapapun silakan bangun. Orang bangun hidupnya dengan kekayaan, hidupnya dengan emas, berlian, perak. Tapi dikatakan di situ bahwa pekerjaan itu akan diuji dengan api. Nah, diuji dengan api. Nah, kemarin kita lihat itu. Coba lihat itu. Tapi mereka bukan orang Kristen sih. Lihat apa yang terjadi. Hebat kan, kaya luar biasa. Nah, rumah mewah mereka diuji dengan apa? Tantangan kemarin. Habislah ceritanya. Api terbakar. Membakar habis. Satu lagi si siapa Nafa Urbak itu. Masih dicari-cari itu. Jadi tidak ada kekuatan kalau tidak ada kuat di dalam Tuhan. Tidak kuat. Padahal dia anak Tuhan dong. Ya, masuk politik. Masuk politik kayak Ibu Anita, Ibu Ketua, mantap itu. Beliau selalu bertentangan dengan hal yang ini. Bahkan berikutnya bilang, saya nggak terpilih juga, nggak apa-apa kok. Bahkan selama jadi anggota dewan, apa? Dia selalu memprotes ini, apa sih, pokoknya tetap berpegang korban. Itu beranak Tuhan. Memperjuangkan. Ini hanya mencari uang saja. Hati-hati. Mazmur 107 ayat 2. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangun. No, tuh. Mau apa yang harus bangun? Kristus adalah fondasi hidup. Dia adalah pintu, dia adalah dasarnya. Bangun, ya. Kalau rumah itu dibangun, apa yang duluan? Yang dipikir duluan apa? Fondasinya kan, Pak? Fondasinya. Baru bangunan itu naik. Nah begitu, dalam mempertahankan kemerdekaan sejati dalam Kristus, itu harus
bangun hidup di atas Kristus. Yang ketiga, keempat adalah apa? Teguh dalam iman kepada Kristus. Teguh lagi, iman lagi diumum. Keteguhan kokoh, kuat. Iman harus kuat, kokoh. Stephen Tong berkata begini, kalau mau imanmu kuat, kokoh, berdoalah kepada Tuhan, minta tantangan supaya kau kuat. Bapak Ibu, saya pendeta. Ya, kita semua hamba Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak doa, Tuhan kasih gua tantangan supaya gua kuat. Saya nggak pernah loh Bu, Pak. Saya bilang Tuhan kalau bisa tantangan, jauhkan kami dari tantangan godaan. Sama kuat. Kalau Bapak Ibu kuat, silakan aja berdoa minta tantangan. Saya nggak pernah itu. Iya kan? Iya, jadi perlu perhatikan. Iman itu penting, teguh. Kalau iman kita sudah kuat, teguh, kokoh, apapun persoalannya, ya, apapun godaan, apapun masalahnya, tetap tegar. Iman itu luar biasa. Dan Tuhan tawarkan kepada kita iman sebesar biji sesawi, tapi bisa pindahkan gunung. Daripada iman sebesar bola kaki, bola pingpong, bola voli, tapi nggak berfungsi. Ya gereja di masjid itu, gereja sampah itu. Tapi tahu. Jemaat orang India semua, pemulung-pemulung. Tahu, jadi pemerintah merencanakan untuk pindahkan gunung itu. Gereja itu katanya. Bapak Ibu, sebelum pemerintah beraksi, mereka berdoa, berpuasa dan sebagainya. Gunungnya gereja pindah sendiri. Ini fakta, bukan slogan. Tanya ke sana. Isi saya sudah sampai, saya ke Israel tidak lewat situ. Isi pendeta sudah lewat situ. Masuk ibadah di sana. Lalu berikut, hidup dalam jaminan Roh Kudus. Ya, apa namanya 7D, tapi catat juga di dalam Efesus itu. Efesus, ya kan, 1 ayat 14. Roh Kudus jadi jaminan kita. Ketika kita percaya dan terima Yesus, ketika kita dibaptiskan, Roh Kudus diberikan untuk kita menjadi jaminan. Ya kan? Itu jaminannya Roh Kudus. Oke ya, terakhir. Wah, terakhir ya. Ini pengajaran juga lewat sedikit. 1C, ayat 1C. Tidak mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Kuk itu berat, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tuh. Kuk itu adalah alat yang kalau kita lihat orang membajak. Kalau di Timur, di NTT, kami kalau bajak sawah, pakai ratusan, ribuan ekor sapi masuk. Putar 3 kali sudah matang tanahnya, siap dia. Tapi ketika saya ke Jawa, Jogja, saya lihat, ini tanah berhektar-hektar. Petaniannya pakai 1 atau 2 ekor sapi atau kerbau. Ya, lalu di atas itu kuk itu pedati, barang berat itu. Pedati ditahan di atas ini, kuk di atas pundak sapi, kerbau itu. Ya, lalu dipakai ini lagi. Dia tarik itu pedati. Berat, Pak. Orang yang naik di atas ditarik itu pedati yang untuk alat bajak. Berat nggak? Berat. Ya, Yesus berkata, pikulah kuk yang ada pada kuk. Karena kuk itu ringan. Jadi kalau punya beban, bawa ke Yesus. Kan gitu. Ada orang yang, satu waktu ada orang jalan kaki. Dia bawa beban yang begitu berat. Ketemu truk. Lalu ditawarkan. Lihat Bapak sudah sempoyongan, tawarkan. Pak, ayo, taruh barang di atas truk, kau naik juga. Nah, dia naik. Tapi dia naik, dia nggak lepas itu bebannya. Dia tetap pikul itu beban. Aduh, orang punya bodoh lagi, dungu beneran. Maksudnya naik trek itu, naik mobil itu, lepas itu beban. Dia naik ke trek, naik itu mobil, dia masih pikul itu beban. Berat nggak? Berat. Lepaskan tuh, jangan mau lagi dengan aku perhambaan. Ya, kukuk perhambaan itu apa? Ya dosa dosa kegemaran kita. Oh ini boleh hilang, ini nggak boleh. Dosa banyak itu, kukuk perhambaan banyak. Ya. Ada orang yang film kesukaan, film Korea dan sebagainya. Oh, udah nonton film sampai lupa baca firman, lupa ikut ke KFI, lupa berdoa, lambat ke gereja karena itu. Ya kan, keinginan kukuk perhambaan, keinginan dosa yang masih melekat. Kegemaran dunia. Itu Efesus 1 ayat 5 Efesus 5 ya, Efesus 5 ya,
ayat 1 sampai apa tadi, 12 tadi. Ya kan? Sudahlah, tinggalkan yang gelap-gelap, tinggalkan itu pupuk perambaan. Ya, kata-kata yang kotor, Bapak Ibu kalau di Kupang, di daerah saya, tiap hari bahasa binatang. Monyet, setan, anjing, brengsek, buaya. Dia bercanda atau tidak bercanda, marah, tetap itu dia. Saya pernah satu pulang, naik pesawat Burak waktu itu. Wah, saya sampai teman-teman geng saya jemput saya. Di belakang saya ada wartawan pusat yang baru pertama kali ke Kupang untuk meliput sesuatu. Begitu saya masuk, teman-teman berkata, "Weh, Calvin anjing." Baru 6 bulan di Jogja, Jawa sudah mulai ngomong, enggak. Sudah lupa beta sonde. Kalau sana kan beta sonde. Wah, akhirnya saya diolok-olok, diejek. "Makan enggak? Ayo makan." "Enggak." Saya dibilang enggak. Ya kan? Itu biasa. Kalau Bapak Ibu ke sana, aduh, dengar orang-orang sana, sampai wartawan di belakang bilang, "Widih, orang-orang sini namanya babi, setan, anjing." Saya biasa-biasa aja. Ya kan? Itu pupuk perhambaan. Ya. Dosa kebiasaan hobinya itu. Hobi-hobi yang bertentangan dengan firman Tuhan itu. Nah, akibatnya kalau kita masih melakukan apa? Kalau kita tidak masih mau lagi mengenakan hukum perhambaan, akibatnya dijelaskan ayat 2. Kristus sama sekali tidak akan berguna lagi bagi kita. Kekristenan kita sia-sia. Kemerdekaan sia-sia. Kalau kita masih melakukan ini. Kedua, apa yang terjadi akibat kedua? Hidup lepas atau terpisah dari Kristus. Coba aja ayat 4a. Coba kalau kita hidup di luar Kristus, kalau hidup lepas dari Yesus, apa yang terjadi pada hidup kita? Wow, dahsyat kan, hancurlah hidup ini. Ya, lalu berikut. Ya, akibat berikut hidup di luar kasih karunia Allah. Ayat 4c, banding Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu. Semua karena kasih karunia. Diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Itu semua jadi sia-sia kalau kita tidak mempertahankan ya kemerdekaan sejati yang diberikan kepada kita dengan masih mau lagi mengenakan kuku perhambaan. Jangan. Nah, lalu ya, menanggung hukuman tanpa pandang bulu. Nah, ayat 10c itu. Siapapun yang ya oleh kita ya atau kita sendiri yang ya main-main dalam hidup ini, hukumannya berat itu. Tanpa ampun. Ya kan di situ bilang siapapun dia, artinya tidak memandang muka. Tuhan itu adil gitu loh. Nah, kesimpulan saya ambil. Ya, tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus adalah satu upaya kerja keras secara terus-menerus, secara kontinu, tanpa berhenti. Untuk apa? Mempertahankan kebebasan sejati oleh Kristus dari berbagai bentuk perbudakan dosa. Pertama, saya ulangi lagi, menghargai kemerdekaan sejati dari Kristus, Tuhan sudah kasih. Hargailah. Ya, kalau Ibu Anita kasih saya sesuatu, ini contoh saja. Sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya? Ya saya hargai itu. Saya harus pelihara baik-baik. Saya pendeta, saya selalu mendapatkan berkat-berkat pakaian, baju. Baju tuh saya, kadang-kadang saya bawa baju itu lagi cek di toko tuh. Harganya berapa sih? Saya bisa beli. Tapi orang memberi itu harus dihargai. Jadi Bapak Ibu saya mau ajaran, mungkin ajarin tuh. Kalau orang memberikan kita sesuatu, pakailah barang itu, hargai pakai barang itu, sampai dia sobek sekalipun. Jangan orang kasih kita beri apa itu, pemberian nanti kita kasih ke orang lain. Kita bukan mengasihi dengan punya kita kasih orang lain punya. Itu namanya tidak menghargai. Oke, yang kedua, berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Udah, tetap tegak. Ya, kokoh kuat. Apapun yang terjadi, tetap Kristus. Ya, karena dia adalah pejuang sejati kita. Dan terakhir, ya, tidak mau lagi mengenakan perhambaan dosa yang tadi saya bilang. Akhir kata, jangan biarkan kekalahan merampas kemenanganmu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah baca. Bagaimana kami boleh menghargai kemerdekaan Kristus
Kami tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus, karena Kristus telah memerdekakan kami. Terus berjuang dari Getsemani sampai kepada Golgota. Di atas sana engkau berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah perfect, sempurna kemerdekaan itu. Dan karena itu kami perlu mempertahankannya dengan cara menghargai kemerdekaan sejati dari Kristus, berdiri teguh dalam iman kepada Kristus, dan kami tidak mau lagi. Mampukan kami untuk tidak lagi mengenakan hukum perhambaan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, pejuang sejati yang sudah memberikan kemerdekaan bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya